karena memang mereka sepertinya membangun semuanya untuk Mourinho supaya Mourinho bisa perform dengan squad yang mereka bawa gitu. Dan di Barcelona ya wajar mereka memberi pemain yang mereka pikir mereka butuhkan aja, evaluasinya lebih sedikit dari Madrid tahun lalu kan. Mereka kan masih menguasai di La Liga ya di UCL aja yang bobrok, yaitu dipelajari seperti apa gitu. Isu dia tiap tahun didaftarkan selalu umurnya beda-beda. Iya. Jadi kayaknya dia memang pelaku pencurian umur dari Afrika. Karena di Afrika cukup lazim ya, orang-orang tuh dimudahkan padahal dia setua. Betul. Atau siapa tahu memang ya secara operasional mereka nggak pakai akte gitu kok. Iya. Ya nggak tahu. Masih ada Anthony kan? Masih ada Anthony ada. Anthony sudah permanen. Permanen kan? Ya dia harus Keren. Mau dijadikan klub legend itu. Iya. Sony itu. Harusnya jadi dewa sekalian. Apakah Real Madrid tahun ini bisa pecah telur atau Barca nih yang masih menjadi penguasa Spanyol? Preview La Liga 2026-2027 akan kita bahas selengkapnya cuma di Salah Umpan. Let's go. Yeay! Kita kembali ke format berempat ya. Kalian sudah lihat 3 batang dari kemarin ya. Siapa yang nggak sih? Meskipun aku juga bukan perempuan seutuhnya ya. Dan Apa dong kalau gitu, ha? Sam Smith. Oh begitu, Hudson ya mungkin ya. Hudson. Dan kita seperti biasa menghadirkan Lamine Yamal kembali ya Wih. dalam edisi kali Pertama ini. saya dengan rambut ini ya, Sun Gokong ini. Oh iya lagi. Tapi ini ya Brewo udah dicukur. Udah nggak Oh kuat malunya iya, aku iya. Mas. Di hari keberapa dicukur, Mas? Seminggu itu terus aku udah mulai nggak normal Cukup ini lah ya. hati orang ini. Udahlah. Makasih Mini Salon Sidoarjo. Oh, iya. mulai nggak normal. Salah, Emang Bapak. dari awal normal tak keputusanmu itu Mas? Enggak juga kan Iya ya. di jalan setelah dari Mini Salon aku ini udah dewasa ya udahnya ya. Tapi nazarmu berapa lama tuh, Mas, pakai rambut ini, Mas? Kalau rambut emang aku nggak mau nyemir hitam ya. Ya udah setumbuhnya aja, nanti kiranya aku risih tak potong gitu aja. Biar suatu saat bisa Suatu disemir saat lagi. lebih lagi. Keren. Di Biar bisa mini nazar salon lagi ya. Mini salon lagi. Oke, Next tapi pink ya. boleh. Shocking pink ya. Gara-gara siapa? Shocking. Gavi. Iya. Gavi kan pink, Gavi. Tapi pink. oke. Dia nazar juga kalau juara dunia. Padahal dia nggak ngapa-ngapain kayaknya. Main cuma di laga pertama, nggak bikin gol, nggak bikin Iya assist. lagi. Tapi itu nggak nazar nggak apa-apa kan? Iya makanya. Oke, kalau gitu kita hadir ini dalam format lama, tapi kita pembahasannya adalah seputar La Liga nih untuk kolega Salah Umpan. Jadi kita akan memulai hari ini, aku tugasnya bukan host tapi BNN, bagian nako-nako. Nah, soalnya nggak ngerti. Oke, kalau begitu kita langsung aja lihat untuk La Liga ini ya. Kita langsung lihat dari tim-tim yang degradasi dulu nih ya. Yuk, boleh silakan Bapak-bapak di sebelah saya ini. Betul. Kita kan akan bahas La Liga ini gara-gara La Liga ini 16 Agustus sudah mulai liganya. Oke, besok ini ya. Berarti Yes. weekend ini udah main ya. Betul. Weekend ini sudah main. Kerja Jadi, lagi kita nih. udah ditunggu-tunggu ini ya. Ini yang pertama kali kita bahas adalah yang degradasi, ada Mallorca, ada Girona, sama Real Oviedo. Yang bikin kaget siapa nih? Tim mana yang kira-kira lu kok degradasi? Kalau aku sih Girona ya, karena kan sempat dia main bagus banget, Ya. main lolos Liga Di Champion. musim sebelumnya, di dua Iya kan? musim sebelumnya. Dua musim sebelumnya dia sampai lolos Liga Champion, mungkin karena main di Liga Champion dia Ya terlalu terbagi Iya, fokusnya dengan akhirnya jelek squad banget yang ya. ini. Nggak bisa squad multitasking. seadanya Ya. dan mungkin sudah kebeli-beli orang juga pemainnya, jadi ya. Ya. Dan kembali. kalau kita ngomongin kapan misalnya Girona dia udah masuk UCL tapi kok bisa turun lagi tepat di musim setelahnya itu ya mungkin karena di Liga Spanyol nggak akan ada Leicester, Ya, betul. nggak akan ada tim-tim yang bisa menggebrak seperti selain Leicester, apalagi mereka punya ya mungkin Bournemouth yang cukup Ya, bagus. tapi kan memang Leicester pun juga sama-sama turun kan. Iya. Dan ada isu pembagian hak siar berapa persen yang membuat Girona ini susah berkembang juga. Secara Ya. operasional aja mereka udah mati-matian untuk pergi ke satu away ke away yang lain, terus operasional biaya di dalam-dalam gaji dan sebagainya. Jadi untuk mengembangkan skuad, jika mau bersaing dengan tim notabene-nya top di La Liga seperti Atletico aja itu susah sekali.
Ya, lebih budget lebih ke budget. Jadi tim-tim gini kalau misalnya dapat kesempatan masuk ke UCL bisa jadi bukan berkah juga ya buat Bukan mereka berkah ya. juga. Dia mikir Bukan loh, berkah juga. UW-nya mau naik apa loh. Iya. Iya. UW mau naik apa? Belum stadionnya apakah layak menurut Iya, UEFA betul. apa enggak? Harus direnov. Karena harus direnov, naikin harus tuh di- sampai 25.000 minim. Ya, harus Oke. Banyak ya variabel perhitung yang dihitungkan, diperpikirkan. Iya. Yang kita pikirkan mungkin mereka bersedih, tapi mungkin ini bisa jadi apa ya, semacam angin segar buat Girona untuk menata kembali finansialnya, Kembali dari nol. ya, supaya nanti bisa balik lagi, bisa lebih siap lah ya. Ya karena memang 3 tim ini emang ya targetnya hanya bertahan di La Liga Betul. kayaknya. Selalu Nggak naik akan turun, ya naik target turun, udah gitu aja. tripit itu nggak mungkin kan. Betul. Sesuai realitas lah, sesuai realitas. Oke, jadi oke lah ya. Iya. Yes. Masih oke mereka didegradasi. Kalau gitu kita lanjut ke yang di promosi ya. Ya, yang promosi ini menarik juga. Ini ini. naik jabatan. Ini pemain-pemain klub-klub lama yang memang Ya, dulu juga klub lama banyak ya. di La Liga, ada Racing Santander, Betul, Racing udah Santander. biasa ya. Ini dia juaranya ya. Juaranya Racing Santander, betul. Juara Santander, Racing ya. Santander. Juaranya Segunda Segunda, ya. Division. Terus Dan ada Deportivo La Coruña. Ini dulu cukup sempet jago juga, Ya, sempet sempet jago di juga. papan atas juga di Hmm. Liga Spanyol tuh zaman-zaman Walter Pandiani. Sempet Oke. main di Liga Champions bisa ngalahin AC Milan Prime 4-0. Prime. Dan ya tidak hanya mengalahkan, itu comeback ya dia ya. Iya, dia yang, comeback. yang dia kalah 4-1 Kalah di 4-1. San Siro, lalu di Disikat 4-0. Estadio Riazor, itu nama stadionnya. Betul. Apakah sampai sekarang masih? Nggak tahu juga, lah itu di comeback 4-0. Di comeback 4-0 itu zamannya masih ada Kakak, masih Ya, full tim ya, itu ya. Pirlo, Seedorf, Gattuso, Itu Maldini, Kejutan Nesta itu prime-nya AC Milan disikat 4-0 malah Coruña. di mana UCL di tahun itu juga juaranya Porto, Porto, di mana finalnya Porto melawan Monaco. Itu memang pestanya tim-tim kecil. tim-tim Pesta tim mediocre kecil. di tahun itu. Ya, tuh, Rakyat kecil ya. Tahun-tahun rakyat. aneh itu, tahun aneh itu. Itu Mourinho Iya, juara sama iya, Porto. iya. Pertama kali Mourinho Mourinho didengar tuh waktu di tahun itu. Waktu di tahun itu. No, I see. Oke. Selain itu Malaga juga ya. Malaga ini dulu sempat top di tahun Betul. 2013 eranya. Julio Baptista ya. Ya, Julio Baptista, Isco, Betul. lalu ada Demichelis, lalu ada Santi Cazorla di Ya, sana. betul. Terus sepertinya bos mereka yang dari India ini terlibat scam. Oke. Ya, di Oh, tahun oke, berikutnya langsung juga itu langsung busuk, kan? menurun ya, langsung menjual semua pemain satu persatu ke Oh, bangkrut tim ya, rival. bangkrut ya? Iya, mengalami kebangkrutan. Coba lu belajar dari Beta ya. Oh iya ilmunya. dong. Ini Ini skripnya harusnya tuh sebelum luar ini, biasa- harusnya. luar biasa sekali ya. Memori waktu kecil ini, memori waktu kecil. Oh, nggak salah kita Iya, bikin iya, bintang memang, tamu memang ya. di tahun itu tiba-tiba dia belanja banyak. Iya, dia iya, beli iya, Julio iya. Baptista tuh cukup mahal. Betul. sebenarnya. Banyak pertanyaan, ini duit dari mana, dari ini. Siapa Peleter mungkin? Nggak Nggak Belum mungkin ada ya. waktu itu. Belum Dicicil. ada ya waktu Ah, itu. Dulu udah Hai. trading sepertinya. Oh. bos mereka. Oke, Jadi, kalau this gitu, story about Malaga. oke. Itu adalah 3 tim yang dipromo dan degradasi. Sekarang kita bakal lanjut ini ya untuk yang mungkin lebih familiar buat saya. Nah, ini player in and out-nya. Oh, oke, jadi ini Iya. transfer ya yang Transfer, udah dibeli pusing. dan Mm. keluar Iya, gitu ya. Mm-mm. Di tiap klubnya, ini dia klub yang pertama. Ada Real Madrid yang kita bahas, yang banyak banget yang free agent dari Real Betul. Madrid ini. Tapi belanjanya cukup oke ya. Ada yang Diomande yang kemarin naik daun selama Ya. World Cup Mm. meskipun lagi kena isu dia tiap tahun didaftarkan selalu umurnya beda-beda. Iya. Jadi betul, kayaknya betul, dia betul. memang pelaku pencurian umur dari Afrika. Pencurian umur. Karena di Afrika cukup lazim ya, maksudnya Iya. orang-orang tuh dimudahkan padahal dia sudah tua. Oh, I Betul. see. Atau siapa tahu memang ya secara operasional mereka nggak pakai akte gitu kok. Iya, Jadi ya mungkin nggak bisa tahu. gitu. Nggak pakai. Lahir kapan ya? Feelingku ini deh baru kemarin deh gitu. Kayaknya aku sih baru 5 tahun lalu. Iya. Apalagi dia di negara misalnya distriknya dia ada konflik, misalnya rumah kebakaran lah kan siapa yang betul, naruh betul. itu akte dan Di bukti spenduknya kelahiran. agak Iya. kurang di Dukcapil Iya, gitu enggak. Bahkan ada foto yang Diomande ini waktu umur dibandingkan itu, Ya, dibandingkan 6 dengan tahun Yamal atau Kubarsi Oke. itu saya lupa. sama Yamal tuh 12 lawan 12. Itu Sama Thiago Messi. sama Thiago Messi, 6 bahkan sama anaknya umur Messi. 6. Tapi emang gennya Afrika emang Siapa Enggak, tahu itu curi umur itu. pasti Enggak, curi umur ya. Nggak mungkin setua itu ya. Aneh Iya, loh iya, yang iya. foto 6 tahun udah kayak tukang loh. Jujur. Ya mungkin dia karirnya Iya, dari awal. Emang, iya. Tapi kalau dari Bisa-bisa ini yang nambas. datang ini kira-kira siapa yang akan merubah tim banget?
Yang paling terbaru Yang, kan Carlos SP itu ya masih muda, dia dari Nah, itu Levante. cuman buat ngisi cadangan aja sih itu. Betul. Oke. Karena di depan sudah stack Iyalah. banget ya. Udah stack mau, banget ya. mau ganti Mbappe, mimpi. Nggak mungkin. Iya. Cuman memang back tengah itu Ibrahima Konate diharapkan bisa main konsisten dan kemarin waktu preseason Bernardo Silva menunjukkan dia yang menguasai lini tengah Real Madrid sekarang. Bisa ya berarti ya dia. Jadi malah dia yang akan ngajarin main bola tuh adik-adiknya tuh yang di Real. Adik-adiknya. Dan Dumfries itu buat ngisi apakah TAA bisa konsisten atau enggak di bek kanan karena kita lihat di yang bagian pergi itu Carvajal kan dilepas, Betul. jadi nggak diperpanjang, jadi Kontraknya dia habis. butuh bek kanan lain. Dan Cucurella juga pasti akan langsung ngisi bek kiri karena Ferland Mendy kan sering cedera. Yes, Jadi Cucurella itu Cucurella pasti. udah menjadi jaminan inti di Real Madrid ya atas performanya dia yang bagus sekali di Piala Dunia ini dan Denzel Dumfries dan TAA ini sebenarnya sama-sama masih bersaing sepertinya. Betul. Kalau kemarin dilihat preseason TAA udah mulai klik, sementara Denzel Dumfries ini ada isu dia terbiasa main dengan format 3 back ya. Jadi dia ketika 4 back di mana dia menjadi back kanan asli di sana agaknya mungkin kebingungan ya. Jadi ya itulah kenapa dibutuhkan sekali preseason ya. Untuk gimana pemain tuh buang sial di sana. Nyoba-nyoba dulu betul, ya. Dan nyoba-nyoba dulu. Dan Bernardo ini mengingatkan saya ketika waktu itu Madrid mendatangkan seorang Modric ya. Jadi dengan profil yang kayaknya diremehkan atau kalau Bernardo mungkin ya udah kelihatan nggak ada ambisi, tapi mereka datang di bawah Mourinho juga ya menarik melihatnya seperti apa ya. Yes. Tapi ini belanjanya lumayan banyak nggak sih? Banyak. Oh, banyak ya ini ya? Karena ya dari sisi outnya lumayan banyak juga. betul. Alaba, Ceballos, Fran Gonzalez. Dan memang ini kan dia baru habis pemilu presiden kan sebenarnya. Jadi ini salah satu janjinya Florentino Perez, kalau dia kepilih lagi dia akan belanja banyak. Akan belanja bintang-bintang katanya. Dia nggak semir rambut ya? Enggak. Belanja banyak doang ya dia ya. Ya udah semir hitam kayaknya itu udah tua. Udah semir hitam. Iya lagi Perez. Dan yang menarik adalah dengan kepergian banyak pemain ini nggak ada sama sekali pemain depan atau sayap ya. Hanya mungkin Mas Tantuono kan dipinjamkan kan juga. Ya, itu pun dipinjamkan dan Gonzalo Garcia. Sementara yang Diomande ini main di winger. Tapi Vinicius masih stay, Rodrigo masih stay, Mbappe ya pasti stay. Endrick masih, tapi lagi stay. Pengen dijual kayaknya. Tapi ya mungkin kabar terbarunya ini kita masih punya beberapa hari ya sampai gitu. Susah transfernya kan belum ditutup kan. 1 September ya. Kadang semua bisa terjadi di benar-benar deadline terakhir ya. Jadi ya menarik melihat Yan Diamondi ini gimana dia masuk ketika winger-winger Real Madrid ini masih komplit dari musim lalu ya. Jadi kayaknya memang ngisi winger kanan itu yang butuh sih. Rodrigo berarti dilepas mungkin bisa jadi. Ya, atau kemungkinan cadangan atau dia akan kompetisi dengan Diomande ini. Karena ya Vinicius sudah perpanjang kontrak kemarin beritanya. 6 tahun ya kalau nggak salah. Ya, 6 tahun ya. Ya kemarin tuh memang Arsenal cuman di PHP. Hanya supaya dealingnya harganya bisa naik. Ya. Aku ini laku loh gitu. Masa kamu nggak mau gaji aku tinggi? Ya, kan ini Arsenal akhirnya mendatangkan Bruno Guimaraes ya. Betul. Itu kebetulan memang fixnya di hari yang ya kemarin sesuai jadwal isunya ya. Katanya video hook yang nampilin ke Brazilan itu sebenarnya buat Vinicius. Tapi dipakainya buat karena Bruno kita ya. hanya mendatangkan Guimaraes ya udahlah buat pakai lah Guimaraes ya. saja. Sama-sama dari Brasil kan. Ada video promo kayak ke Brazilan gitu. Biar nggak rugi ngeditnya ya. Biar nggak rugi. Footage-nya eman-eman ya. Cuma mungkin. Alaba ya yang ternyata udah dilepas juga ya. Kalau Ceballos oke lah. Alaba memang udah tua dan udah waktunya pensiun juga sih. Kalau tanpa klub gini, possibility mereka untuk dapat klub lagi bisa ya? So, intinya nggak perlu transfer. Misalnya Persebaya mau beli ya langsung kontak pemainnya aja. Betul. Free agent lah. Oke. Dan di sini Real Madrid pintar sekali dalam urusan menjual pemain menurut saya. Gonzalo Garcia itu bisa kejual dengan harga berapa? 40 juta kayaknya ya. Ini aslinya ada satu lagi sih harusnya yang belum masuk ke sini, Nico Paz sih. Oh, Nico Paz ya. Nico Paz dijual ke Como. Ya, tapi dengan ada klausul buyback dan sebagainya macam ya, supaya bisa diambil lagi jika di masa depan mereka main bagus atau mungkin dibutuhkan.
Oke, kalau begitu kita lanjut untuk klub yang selanjutnya ya. Gas. Nah, ini dia. Ini Barca. Makin kecil. Digedein Banyak juga ya. Saya dari sini aja. Barca cuman beli 3 ya nih. Tapi belinya ini Gordon. Betul, mahal. Ya agak buang-buang uang sih kayaknya. Emang iya? Kenapa? Overprice sih. Overprice. Ya, Apa? di Tapi dia salah satu pemain muda gak sih? Iya tapi overprice 80 loh. Tetap Iya. overprice ya? ya di berita sebelum Piala Dunia memang terkesan overprice ya. Oke. Tapi setelah Piala Dunia entah kenapa melihat harganya Barcola yang di tarif sekitar 120 juta dan Yan Diomande itu tadi melihat Gordon ini jadi rasanya murah entah kenapa. Ya karena Atau yang lain memang, 100-100 ya. Ya, atau memang buruknya Barcelona dalam nego ya, kurang tahu juga saya tuh. Jadi ya Anthony Gordon tetap sebuah pembelian yang menarik bagi saya karena dia tipe yang diinginkan Hansi Flick dan ya dengan menyakitkan Rashford harus kembali ke Oh iya, karena di posisinya MU itu tadi ya. Rashford ya? Iya, iya, Oke, iya, udah dia balik di- ke MU. dia- Seneng nggak balik ke MU? Enggak juga lah dia. Fans Barcelona yang ngarep sebenarnya Rashford lanjut ya. Cuma Oh ya, gitu? Iya, karena dia udah cukup apa ya? Dibandingkan- mencuri hatinya fans Barcelona. Iya, lah. tapi dibandingkan performanya Anthony Gordon, Ya kan belum tahu nanti di Belum Barca tahu. cocok apa enggak. oh I see. Benar. Masuk Kita kan akal lihatnya dari juga. Piala Dunia Iya, aja, iya, karena, sejujurnya ya. dari Piala Dunia. Dan Kalau Adeyemi itu Adeyemi kemarin habis dimarah-marahin kan, passingnya ngawur itu kan pas passingnya pressing. ngawur, Drian dribble ya yang dia lakukan cuma dia menjadi Gervinho aja. Tahu Gervinho Waduh, ya, Gervinho, legenda ya. Arsenal dan Roma yang bisa berlari dan dribble tapi nggak tahu harus ngapain. Tapi setidaknya itu terjadi di preseason kita masih Ya, ada. tapi harapan paling enggak kalau lagi. Gervinho masih di kelabang lah rambutnya enggak Iya, keribu. Pas. nggak keribu, nggak jelas kayak gini ya. Adeyemi Dan- berarti cuma jadi ini cadangannya Lamine Yamal berarti kan? Iya, nggak Iyalah, ada memang ekspektasi. nggak ada. Apalagi Iya, kabar terbaru Posisinya kanan. si Roni cedera ACL, Roni Baggi, ya. Iya. Otomatis ya Adeyemi mungkin akan Jadi cadangan utama. squad player, iya cadangan Iya. utama di sana. Cadangan utama. Betul, Nggak cadangan. apa-apa Apalagi lah ya. yang dilepas kan Lewandowski udah Ya, lepas. Lewandowski udah. Boleh digedein enggak? Ya Araujo ke Liverpool. Araujo ke Liverpool, Ter Stegen ke Ajax. Ter Stegen ke Ajax dan Ansu Fati itu kan next Messi kan. Ansu Fati itu next Aduh. Messi. Waduh, Nah, itu ini loh. perih banget itu nontonnya. Mata Next gua Messi kelihatan katanya. itu. Cancelo ini nggak tahu, jadi harusnya jadi sih dibeli sama Dibeli Barcelona. lagi ya, harusnya Oh, pinjaman baik-baik. kan, dibeli lagi. Balde itu cedera lah Balde itu. Balde enggak, Balde sudah sehat Sudah walafiat dong, Alessandro Balde. Tapi kan dikabarin si Cancelo ini akan ditaruh jadi back kiri kan dia. Iya, kan? iya, karena performnya sangat sangat bagus di setengah musim kemarin sehingga Barcelona ingin permanenkan dia. Jadi ya mungkin soal waktu aja nunggu waktu Ya, mepet ya. nanti akan direkrut lagi gitu. Karena untuk saat ini kita take ini Barcelona sedang fokus di pembuangan Ferran Torres dan juga Pembelian Rodrigo. Ya, Rodri karena, ya. ya karena memang kemarin pun Barcelona sempat menolak tawaran juga. Wih, ini Barcelona menolak tawaran ini hal sing wah bagus gitu. Agak jual mahal dong. Karena akhirnya PSG naikkan harga menjadi terakhir 55 juta. Apakah itu deal atau enggak? Kalau dari Fabrizio sih here we go soon ya. Here we go, Here we Sun go ya. tapi ada sunnya, lagi, ada iya. sunnya nih. Ya habis Sunnya ini yang sebelum Luis ini Milla. ya. Sunnya nih. Nah, mungkin setelah itu bisa fokus ke Cancelo atau striker sebenarnya ya. Julian Alvarez ya. Iya, Julian Alvarez tuh nggak tahu itu. Benar-benar melelahkan. Ini JC Bisiwu mungkin jarang ada yang notice ya. Dia dari Belgia. Dan kenapa agak antusias dengan itu? Karena Vincent Kompany bilang JC Bisiwu bagus. Dia Itu posisi aja apa tuh? Pengetahuannya, winger. Winger. Dia winger di kanan dan kiri. Oke. Buat misi kiri kayaknya itu ya. Yes, begitulah. Nah, kalau kedatangan 3 pemain ini kira-kira akan merubah Barca seperti apa atau biasa Sepertinya aja gitu? ya, sepertinya akan lebih bagus, skuadnya lebih oke. Mungkin hanya minus di striker ya. Oke. Ya kita masih Memang nggak nggak ada punya striker striker ya. sih sampai Ya, sekarang. Antara apa yang akan terjadi kalau Lewandowski dan Ferran, di mana mereka ini ya ujung tombak tim dari beberapa musim kemarin pergi gitu. Apakah akan dimainkan sebagai false nine Dani Olmo, Fermin, iya. Hmm. Karena ini udah Julian Alvarez ini benar-benar menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu. Beritanya udah ada sejak akhir musim lalu sebelum Piala Dunia, tapi benar-benar nggak ada perkembangan. Kayaknya Atletico emang kayak benci aja sama Barcelona ya. Iya. Atau Karena ya, Barcelonanya yang keterlaluan nawarnya. karena Mungkin. keterlaluan nawarnya dan ya karena mereka satu liga, nggak mungkin Ya. ngasih
kita kalau ngasih gampang terus kita nggak akan compete menjadi juara nih di liga ini nih. Iya, iya. Dan kesalahannya di agennya Alvarez kayaknya dia nggak nego di buyout clause. Buyout clause-nya 500 juta, Pak. Jadi kalau mau nebus ya kau harus keluarin 1 triliun lebih untuk seorang Alvarez. Karena kan nggak mungkin Barcelona mengeluarkan duit segitu. Tidak kan. ada uangnya. Nggak punya Iya, uang. jadi ya benar-benar Nggak ada. ditolak terus. Terlepas sudah terang-terangan Julian Alvarez sudah bilang bahwa dia pengen pindah ke klub yang diinginkannya, saya ingin meraih mimpi saya di sana. Dia udah bilang baik-baik, cuman ya Ditahan terus. malah ada kabar terbaru ya kamu habis ini minta maaf ke fans ya, kamu main di sini lagi. Iya. Ya itulah susahnya bernegosiasi. Dan ini kan semua yang didatang dari Barcelona kan dari luar La Liga semua. Iya. Karena mereka udah muak bernegosiasi dengan tim satu liga. Kayak kemarin kita udah dipermainkan oleh Nico Williams, tahu sendiri. Oh iya, Nico Williams. Ya itu Barcelona kayak Arsenal tahun ini ya. Iya. Cuma dibuat jadi bahan tawar aja. Bahan tawar aja supaya ngasih haji yang lebih tinggi kan. Betul. Ya mungkin karena ya nggak cocok juga harganya, nawarnya agak ngawur. Iya. Harganya mahal juga sih Nico Williams waktu itu. Ekonomi, dan Barcelona sangat buruk dalam menjual. Mereka jarang sekali menjual pemain yang ya seperti Madrid bisa melepas Gonzalo dengan harga segitu. Itu kan luar biasa ya. Sementara Barcelona kayaknya harga kacang yang dilepas ke Ya berarti kan mainnya jelek semua jadi. Iya, yang main bener-bener yang main bagus tuh yang harus dipertahankan. Kayak Yamal kan nggak mungkin dijual, Pedri nggak mungkin dijual. Siapa lagi? Si Rapinha nggak mungkin dijual. Gavi ya. Gavi pun juga nggak akan dijual. Lah masih ya. Susahnya Frankie itu De Jong ya. mungkin. Nggak ada pemain yang statusnya itu pertengahan, nggak jelek nggak bagus nggak, tapi bisa dijual itu nggak ada. Nggak ada yang layak ya. Nggak ada yang layak. Frankie De Jong mungkin beberapa tahun lalu ketika ada isu MU dan Barcelona udah deal secara ini agreement, tapi Frankie-nya yang nggak mau. Itu kan aneh. Koundé mungkin harapannya ini ada isu-isu mau dilepas. Tapi we never know. We never know, we never try. Lanjut ke tim yang sebelahnya itu apa ya? Villarreal ini Peter Gulaksi ini kiper ya? Yes, kipernya RB Leipzig. Itu aja yang baru, sisanya Thomas dia Partey banyak. tanpa klub. Thomas Partey sama Dani Parejo itu sudah dulu memang. Dani Parejo selalu. Ini jatuhnya mungkin pensiun lah ya dia di sini. Kayaknya ya. Dulu kan di pensiun. Valencia kan dia. Betul. Parejo, terus sekarang di Villarreal. Nah, untuk Dilepas. performanya Peter Gulasi itu gimana menurut kalian? Pembelian yang worth kah atau? Gulaksi itu pernah dapat rate 85 kalau nggak salah. Iya. Dia ada FIFA. juga karena itu Arnau Tenas out tuh. Arnau Tenas itu kan kiper dari dia kebetulan kiper Barcelona di tahun berapa ya? Kiper cadangan ketiga. Lu pernah ya? Ya pernah di Barcelona juga. Gimana kamu kok nggak tahu fans Barca? Arnau Tenas adalah kiper Barcelona yang memenangkan Olimpiade. Nah, waktu Olimpiade itu kipernya dia. Oh gitu. Olimpiade. Barca apa kamu nih? Olimpiade Karbit. matematika. Oke. Thomas Partey ini juga nih setelah kasus pelecehan ya. Makin gak jelas sih karirnya. Makin nggak punya. Iya, di cancel culture ya. Iya. Kasian ya sama tim Eropa. Nah, oke. Kalau gitu kita next lagi untuk tim yang klub selanjutnya karena kita banyak ya akan membahasnya karena kita preview all klub nih. Atletico Madrid ya. Yes. Grimaldo sama Lee Kang-in ya. Lee Kang-in. Sudah punya Kalau duit. Yulman ini buat stability. Grimaldo back sayap atau main sayap itu. Lee Kang-in juga kan? Lee Kang-in ya? gelandang ya. Gelandang ya. Gelandang dia bermain di AMF dan karena PSG sudah ya stuck sekali pemain ya akhirnya dia pergi. Si Gonzalo Ramos beberapa PSG lagi bongkar gudang lah istilahnya lah. Dan Lee Kang-in ini menarik karena sebelumnya dia pernah di La Liga juga, dia bermain untuk Valencia waktu itu. Yeah. Dia bermain untuk Valencia ke PSG dengan harapan bisa lebih bersinar, tapi ya gara-gara moncernya Vitinha, Ruiz dan juga Neves ya nggak dapat menit lah. Dan harapannya di Atletico ini dia bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Griezmann yang memutuskan untuk ke MLS. MLS. Orlando City. Amerika. Major League Soccer. Keren, males. Lenglet ini juga ya, udah tua masih dipinjamkan ke Benfica ya Lenglet. Oh, oke. Oke, kita. Nah, untuk pembelian 3 ini menurut kalian
Worth it kah? Eh, Akankah Ya, menambah kayaknya kekuatan jelas. mereka untuk Iya sih, pasti sih. menggeser Real Madrid atau Barca? Enggak lah ya, enggak enggak. kalau itu ya. Griezmann itu emang seturun itu kayaknya enggak juga ya Itu Griezmann. tua. Ya, udah Kayaknya tua dia aja. ya memutuskan untuk ya udahlah Seneng-seneng aja kontraknya ya. habis, dia nggak perpanjang, Hmm. ngasih kesempatan untuk pemain yang lebih muda supaya berkembang di Betul. Atletico ya. Kalau ya Lee Kang ini sebenarnya bukan pemain yang mid loh, ini pemain yang Jago, bagus, jago. pemain yang jago ya. Mungkin sekaligus mendatangkan K-popers yang kemarin joget itu K-popers. ya. Ah, Itu- San namanya betul. San. Ates atau siapa itu? Iya, Ates. dari Karena grup joget, etis. joget di ATM itu ya Iya. karena Lee Kang In ya. Lee Kang In, karena Iya, itu iya. memang main di Korea kan. Iya, Betul, kemarin betul. aku Dalam ngeliat rangka juga itu. Kasian, nyari dibully. masa fans orang-orang Gimana ya? Asia, K-pop orang sama Korea. sepak bola itu kayaknya nggak bisa Enggak, bersatu. masalahnya ya. itu bukan K-pop sama sepak bola, Dok. Jogetannya. K-pop sama Atletico Madrid. Iya. Yang keras itu Simeone ya. yang Iya sih. Simeone tukang pukul, Iya sih. tiba-tiba Ini soft boy K-pop. Kayaknya Iya. fansnya Atletico ya yang kayak kebakaran Iya. jenggot ya. Apa ini, bisa? Cok? Ngapain Iya. dong? Kalau kenapa kok timnya yang dada ya? manja-manja gitu masih oke lah. Iya. Atletico. Wajahnya serem-serem ya. Iya, giliran. tukang pukul semua, kamu bisa joget. Ini sangat soft boy ya masuk ya gitu. Iya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sebelahnya. Real Betis. Yes. Betis. Betis. Bantu dong. Coba. Nih ya. Cek. Nah, Cek. ini. Dia dapat Fran Oke. Garcia tuh ya dari Real ya. Oh Bernal iya. Fluminense, Konde, Jeman. Yang dilepas banyak. Iya. Oh, Ya, yang dilepas cukup banyak Cukup ya. banyak. Bakambu tuh kayaknya udah waktunya pensiun juga sih. Mm. Hmm. Itu kemarin Bakambu. ini terakhir ya Piala Dunia terakhir. Ya? Shimi Avila. Yes. Paul Lopez ini juga dulu nama yang digadang-gadang menjadi kiper timnas Spanyol tapi ya menurun menghilang. Masuk Andorra nih, masuk FC turun Andorra. Segunda ya. Ya, keseruan. Oke. Betis ini rivalnya Sevilla pokoknya di Liga Spanyol. Masih ada kan, Anthony kan, Masih ada Anthony ada. Anthony sudah permanen di sana. permanen kan. Ya dia udah Keren. dia- Mau dijadikan klub legend itu. Oh, Iya. Anthony itu. Harusnya tuh. Harusnya Iya. jadi dewa sekalian. Dan ya alasan Anthony selain karena diterima di sana ya karena Betis ini kan Seville ya. Itu kota yang bagus juga. Jadi dia kayaknya happy hidup di situ. Oke. Jadi untuk 3 pemain ini akan berefek apa nih? Tetap yang efek Antoninya Tetap kayaknya. yang efek Antoninya. Dia Antoninya. mereka kesana untuk menuruti apa kata Lord Lord Anthony. Anthony. Lord Anthony. Oke, kalau begitu kita karena masih banyak yang harus kita bahas, Lanjut, kita lanjut. lanjut lagi aja ke klub berikutnya ini. Celta Vigo. Ada nama-nama yang Ada nama-nama yang familiar nggak? nggak familiar kalau buat Nggak aku. ada sih. Ya, Iya. hanya kalau saya Mingueza. Oscar Mingueza ya Nah. yang ke Crystal Palace, yes. Ya, Anak La Masia ya, itu nggak semua La Masia itu sukses ya. Hmm. Nggak semua akademi Barcelona itu sukses ya, terbukti di Oscar Mingueza ini yang ya akhirnya dia melakukan perjalanan ke Liga Inggris. Tapi yang menarik, tetap menarik. Dan dari Celta Vigo ini satu-satunya pemain yang saya tahu ya Borja Iglesias. Karena dia ya dalam skuad Piala Dunia Masuk main ya. masuk ya. Tapi ya Tapi main kemarin enggak pasti ya? akan stay. Dia sempat main Sempat ya? di fase Putaran- grup mungkin. Di Oke. fase grup atau di 32 besar sempat main. Iya. Aku cuma tahu yang videonya Borja Iglesias sama Pedro Porro yang habis main basket terus Pedro Oh Porro iya. Michael Jackson. Michael Jordan, tahu nggak? Oh iya, Nah, iya, itu iya. doang, itu doang. Oh ini ada pemain lucu Borja Iglesias. Emang ada fungsi pemain yang kalau nggak banyak main itu ya menghibur skuad. Betul. Minimal At least ada lucu lah. kontennya di Iya. Instagramnya gitu Kenapa ya. dia masuk timnas? Dia lucu. Dia asik orangnya. Ya, ya, ya. Menghibur, iya. Oh, boleh. Langsung lanjut lagi ini untuk Getafe. Getafe. Buset, banyak banget ini. Cukup banyak ya. Cukup banyak. Getafe ini negatif footballnya Betul. Spanyol ya. Dia pelatihnya bernama Bordalas. Ini kayaknya nggak peduli nama siapa, tapi mereka kan bermain dengan strategi yang seperti apa ya. Iyalah, tetap Mungkin sama aja. Mungkin paling. yang datang di sini memang pemain-pemain yang dibutuhkan Bordalas untuk bermain bertahan.
Parkir bus itu ini Parkir ya, bus Dallas ini ya. Yes, you. Tapi mereka setidaknya main di Eropa, entah Europa League atau ini Getafe ini. Piala Bisa lah di papan tengah ke atas. Melon ya, Liga Melon. Yang paling ter-highlight siapa ini yang kalau dari kedatangannya? Rival ya? Enggak ada Mungkin sih. Nggak ya mungkin pemain muda Madrid itu gimana? Apakah dikasih Martin, kesempatan ya, Mario Martin? Mario Martin ya, Yes. oke. Cuman itu ya yang bisa ter-highlight. Oke, kalau Lanjut. begitu kita lanjutkan saja ke klub yang berikutnya, which is Rayo Rayo Vallecano. Mukmin. Oh. Suci dia. Mukmin ini Mukmin suci. karena Abdul Mukmin. pergi kau Abdul Mukmin. Kenapa emang di Kamu Rayo? main Rayo? di Madura United aja. Namamu lebih cocok. Iya, lagi lucu. Rayo ini klub di kota Madrid ya, BTW ya. Betul. Jadi dia klub di Madrid pinggiran gitu. Jadi yang datang Ya pemain pinggiran pemain pinggiran semua. Oke. Oh ternyata kalau Valencia. misalnya ada yang decide untuk pensiun ya udah. Iya, Dia yang mendecide ya pemainnya. Iya. ya? Nah, Oke. ya dan kontraknya juga habis ya Kontraknya udah. habis terus Yuk. dia pensiun aja. Remove, Oh iya. ini. Pensiunnya pemain bola itu Gantung suatu. oh bukan umur. Umur. Serah Pa- dia. Gantung. paling tua so far. Paling tua kayak Pemain masih Jepang itu ada ada pemain empat Jepang tuh pemain tua 50-an. yang 50-an masih. 50-an Iya, masih. tapi itu Layu. jarang terjadi lah. Ya jarang Ya, ya. Biasanya- dan levelnya tuh level apa? Dia di main Hmm. klub itu musuh-musuhnya level seperti apa? Mhm. Di sisa itu doang yang paling tua sampai sekarang. Lima- kayaknya, Hmm. 50-an. Wow. Biasanya tuh kiper tuh yang lewat 40 tuh. Ya. Oh benar ya sekali. mungkin karena nggak banyak lari ya. Ya, Ya, masih bisa secara saving dulu tuh energi kiper, gitu lah ya. cuman Oke. Cristiano Ronaldo aja tuh Yes. yang masih main. Kok Striker masih ada masih main. dia ya di Striker pembahasannya masih ya. Ya, dia menikah loh. Ya, Dia. sorry, Ini Oh dia, iya, congratulations. Happy wedding Happy Ronaldo. wedding. Wolf Group udah ngirim itu kan ya? Karangan Karangan bunga. bunga. Ya. Sudah. Karangan bunga di Arab. Ngarang Ada banget. katanya setelah kumpul kebo nih gitu. Oh, 5 anaknya ya. Buffalo Club. Oke. Hmm. Kita lanjut ke klub Valencia nih ya. Kayaknya Valencia ini sejak dia pernah hire Gary Neville jadi pelatihnya, semakin lama semakin menurun. Oh itu. Dulu nih 3 besarnya tuh sama Valencia loh. Iya Bukan lagi. Atletico Madrid, 3 besarnya tuh Valencia Ya. dulu. Ya, dan Oh, begitu oke, juga oke. Gary Neville gitu. Iya. Setelah itu nggak ngelatih tapi Jadi bacot di mana-mana, Bang. ini jadi Di komentator tahun aja berapa dia. Gary Neville ini ya? 2000 kalau nggak salah ini 2016. 16. Ketika itu ada momen Barcelona bantai dia itu. Wah, Valencia. banyak banget ya. Terus dia juga cuma bisa gini doang dipikir gini, nggak bisa gini. Jadi Neville itu apa-apa. pemain Inggris. Bek kanan MU. Bek kanan dulu. MU kan? pemain Oh iya Inggris. benar. Oke. Sekarang Tapi jadi pundit. ya kalau di Kan Valencia yang pundit, saya oke. bisa lihat cuma penasaran sama pemain Asia apa yang mereka datangkan itu aja lah. Si FC Sato Tokyo tuh ya, Oke, siapa itu satu namanya? ini maybe is Ryunosuke. Japan, Ryunosuke 1. Oke. menarik aja melihat. Ya menarik. Cuman itu ya menarik perhatiannya ya. Iya, Oke. hanya itu aja. Ya, Pengen yang tahu lain. bakal Nah, kayak gimana. gimana nih? Mm-mm. Karena ya harapan pemain Asia itu ya di klub tengah, liga-liga tier tengah juga. Mhm. Ya, ya, karena kan kalau Spanyol ketemunya nggak yang fisik gede-gede kan, jadi dia Yes. masih bisa Atau bersaing. di Jerman seperti itu. Mhm. Oke lanjut guys, kita akan membahas klub Real Real Sociedad. 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 Tuh. Sociedad. Oh. Ada ini ada pemain dari Jepang juga. Juga juga. Kazunari kita. Kazunari kita. Kyoto Kazunari kita. San. Ya, kayaknya Jepang lagi laris manis ya. Ya, ya. Setelah Kyoto 9. Kyoto Sanga. Oh, Songo. ini nama klub di Ah. Kyoto pasti ya. Iya. Ya, Kyoto Songo. Muslim ya berarti wali songo. Masuk wali Songo. Kyoto Songo. Kazunari kita itu bukan punya kita loh. Bukan. Iya, tapi Kazunari loh ya. Bukan. Bukan berarti kita yang punya ya, yang punya Real Sociedad ya. Yoi. Cuma Guys, beli Mendes. 1, perginya 2. Ya udahlah ya. Ini nih Kazunari kita Apa kita? bukan. punya, Aku mau kita. nanya Kamu performanya aja. gitu loh. Nggak- Jujur baru denger juga Baru tadi. Iya, dari baru sini. denger juga Bahkan ya. Dia mungkin nggak ke Pildun kemarin. Ya kan Nggak- itu nggak- bukan nggak dari asing tim nih. besar di Jepang juga, oke. Kyoto Kyoto bukan Sanga. bukan tim besar juga. Ya ini yang menarik berarti scoutnya Real Sociedad kok bisa memilih Kazunari Nah. dari Nah. sisi apa yang siapa mereka lihat gitu mereka ya. lihat, ya. Tuh. Ya. Dan Kita hanya dia saksikan satu-satunya yang ini. baru didatengin sama Real Sociedad ya. Hmm. Athletic iya. Bilbao malah kosong nggak No, datengin kalau- sama Ya, Bilbao itu karena Betul. memang dia kan penganut asas akamsi. asas Akamsi. akamsi. Jadi yang dimainkan sama Akademi. dia itu harus akamsi. Harus punya darah
Basque. Basque. Harus punya. Jadi kayak itu Sampai kan sekarang pun sampai masih sekarang. kecilnya kan Basque di situ. Ah. Jadi harus Betul. akamsi. Betul. Makanya, Kalau makanya itu jarang banget mereka tuh beli. ya, bahkan terakhir pembeliannya mungkin Laporte, karena Laporte kan ke Al Nassr, terus dibeli lagi. Dibeli kan, lagi. kan darahnya nggak berubah jadi Arab Oh, dong. iya, benar. Laporte dong, makanya Betul. dia masih berdarah Basque. Itu idealis yang mereka jaga sampai sekarang sejak dibentuknya klub ya. Sehingga entah kenapa itu membuat Bilbao sendiri Athletic Club merupakan 3 tim yang bersama Madrid dan Barcelona yang tidak pernah terdegradasi ke Segunda. Oh gitu. Mungkin karena ya itu mereka Memang juga akamsinya mempercayai jago itu. juga ya. Akamsinya juga Kebetulan jago-jago ya. akamsinya jago ya. Oh. Akamsinya juga oke-oke ya. Jadi nggak apa-apa ya, sekali-sekali idealis buktinya menghasilkan juga ya. Betul, Ya. betul. Sangat berbeda dengan Sociedad. Sociedad ini sama-sama Basque-nya, tapi ya nggak gitu juga. Itu ngurus, dia beli Kazunari. Kazunari orang Si mana? Kubo di Sociedad juga. Kubo kan? di Sociedad, Sorloth di Sociedad. Kayaknya Siapapun lah. Kubo sama kita, mungkin kita nih rekomendasi Kubo kayaknya. Rekomendasi. rekomendasi Temennya, Kubo. temennya. Kayak konco cilikku gitu. Bisa lah, Iso. inilah. Oke, lanjut. Untuk klub yang selanjutnya adalah Espanyol. Espanyol. Next. Next. Oke. Espanyol. Gede. Mendatangkan Alex Calatrava. Dari Castellon. Gabriel Moscardo nih PSG. youth paling ya dari PSG. Iya, Ini kayaknya bacanya main muda gimana deh. nih? Wilinski Hartman. Wilinski Hartman. Oh, ini pinjaman-pinjaman ya. Ya berarti nggak punya uang. Berarti nggak punya uang, betul. Ya ini tetangganya Barca nih. Betul. Kayaknya Tapi memang benar-benar jauh kualitas. ya dan miskin timnya. semua ya Bener-bener dari miskin. Catalunya ini ya. Tapi stadionnya bagus. Udah itu aja. RCDE Stadium itu banyak yang bilang malah lebih bagus dari Camp Nou lah. Setelah lebih direnovasi. lebih apa ya? Bukan bagus ya, dia tuh efektif gitu loh. Nggak yang besar banget, nggak yang capek gitu. Ya. Warna-warna tribunnya, color-colornya lebih estetik gitulah. Lebih estetik. Oke, kalau dari klub Alaves sendiri, Wah, Dia kok Alaves bisa ini beli sudah- dari Real Sociedad B itu loh. Oh. Berarti masih youth ini berarti. Iya, iya. Pemain Atau akademi ya, atau Real Madrid Real Sociedad B udah bermain di level segunda mungkin, Iya. sehingga mereka udah bisa transfer juga itu dan Iya, tapi banyak yang pergi juga sih. Tapi ya Alaves ya paling berjuang di bawah lagi. yes, nothing's new. oke. Lanjut. Lanjut ya. Kita ke klub berikutnya itu adalah Sevilla. Sevilla ya, benar ya? Sevilla betul. Sevilla. Dan Sama LC. LC. Oh, Juan Iglesias. Boleh agak Oh. dibesarkan. Nah, Oh, cukup Wah, Aspi banyak yang Goeta pergi ya. pensiun di Sevilla ternyata. Iya, Aspi. Ya. mana-mana oh itu ya. Aspi Iya, iya. pensiun di Si Nilan Sevilla. nganggur nih ya Nilan ya. Oh, Nilan kiper ya? Kiper. Dia kiper ya? Kiper Kipernya dari Norway. Norway. Wah, menarik kok. Belum ada Gudel. yang mau beli tuh. Gudel. Adnan Yanuza ya nganggur Zahan ya mas-mas babyface ini. Legend ya. Legend. Hari-hari bersama Moyes. Moyes. Alexis Sanchez ini si Sanchez itu. Alexander sudah main di FC Toronto ya kalau nggak salah ya. Ya. Oh, Montreal. Montreal. kan? Montreal kan. Kanada ya. Itu tim di Kanada. Tim Ya, Kanada. masih bernyawa ya Alexis Sanchez ya Iya, masih terus ya. benar-benar menolak tua sepertinya. Terlepas dia bermain di klub-klub underground, wis Ya, tidaknya yang masih penting bayaran. masih bayaran, Nah, masih ya berkarya. Kalau LC ini Sangare yang selalu kita bahas ya, Sangare. Iya, iya, Ya, betul. Sangare yang Sangarenya kemarin AS kita Roma. bahas dia timnas antara Pantai Gading ya, Pantai Gading. Ya, Pantai Apakah Gading. dia bermain sangar juga? Ya pasti mukanya sangar sih. Mas- Mukanya mukanya sangar. dulu, Oh, dulu. sangar Ya. rek gitu ya. Masih 19 tahun Sangare. Oh, masih Masih 19 tahun, bocil. Betul. Tuba Dari AS Sangare. Roma dibeli sama LC. Yang pergi Andre Silva nih, Andre Silva striker itu kan. Yang Iya. ke Porto itu kan, Portugal itu kan. Dulu AC Milan dia. Ya, ya, Andre sepertinya Silva. Iya, Portugal, Andre betul. Silvanya Usia 30 tahun. Betapa turunnya dia. Apa Pindah ke Porto. Kembali ke Portugal berarti. Yoi. Oke, kita nggak kembali tapi kita lanjut ya. Untuk klub berikutnya adalah Levante sama Osasuna. Ini tim-tim papan bawahnya yang kemarin ya. Ya, saya lebih tertarik ke Osasuna ini ya, yang Victor Munoz kemarin di Iya, laku Liverpool. sama Liverpool ya. Ini lagi duitnya banyak nih sekarang. Ya, ya, ya. 40 juta apa kalau nggak salah. Oh ya, 40 juta ya. Itu 40 nah juta. itu tadi mereka dapat 40 juta, mereka ya nggak akan beli siapa-siapa sejauh ini.
Karena ya memang Iya, uang lebih itu buat untuk bayar utang kayak. operasional, ya utang-utang untuk setengah musim ke depan gimana keuangan kita. Dijadiin Jadi ya, petty cash kayaknya. Iya. Jadi, Emang kalau dari Betis, Levante ya. sih Matthew Ryan itu ya kipernya Australia, ya? Australia. Oh, Ya, jadi tanpa klub nganggur. semua mereka ya. Ya Tidak nganggur, ya nggak diperpanjang. diperpanjang aja kontraknya. Oke, kalau begitu kita masih ada 3 klub lagi yang akan dibahas. Ini Which klub-klub promosi ya. Yoi, Racing lanjut Santander. adalah Racing Santander sama Deportivo La Coruna. Oh, jadi satu sama Malaga Oh, juga. dijadiin Sama. satu. Coba gedein, boleh. Boleh dong. 3 Serempet. jadi Sergio satu tuh Canales ini ribet loh. Sibuk dipanggil ya. lagi ya. Balik ke Spanyol dia ya. Ya itu kalau kita sama-sama ingat dia pemain muda Madrid dulu, Madrid era dulu, Mourinho awal datang, pemain potensial asal Spanyol, tapi ya Betul. ternyata hanya sial, Iya, nggak ada heeh. potensi ya. Sehingga takdir membawa dia, sepertinya dia pernah ke Real Betis, Betul, Real Betis pernah sana. ke Real Betis. Aku masih annoyed dengan nama Real Betis tuh at some point. Loh, Nggak tahu berarti kan kenapa. Betisnya tuh Indonesia real. banget ya. Nah, Real iya, karena Betis Betis beneran, Iya, Betis iya. beneran. Real Betis beneran kayak Betis. nama klub Real Betis itu. Betis. Betis kalau mereka Betis ngomongnya kalau ya. mereka Oke, bilangnya. baik. Oke, Malaga. Malaga sih Oh, kelihatan itu nggak punya pinjaman. uang Oke. juga ya itu ya. Ya, enggak. Mungkin ada seperti ini. Jadi siapa yang kemarin degradasi, nah itu ke klub promosi. Oh. Iya, Nah, gitu aja seperti sih. itu. Mereka cuma bertukar nasib aja tuh, bisa aja tuh. Cuman yang menarik tuh di Deportivo La Coruña Betul. ada Aubameyang ya. Yoi, Ya, ya, balik ya. lagi nih ke Liga Spanyol. Balik lagi ke Liga Spanyol. Leo Roman juga dia kipernya Mallorca. Betul. Itu salah satu kiper yang dulu diincer Barcelona juga, tapi yang datang Joan Garcia akhirnya. Salah satunya kandidat Leo Roman ini. Sekarang dia Oke. bermain untuk Super Depor. Kayaknya Menarik Deportivo ya, La Coruña Aubameyang. memang niatnya untuk bertahan benar. Serius, serius, Niatnya Niatnya untuk serius. bertahan. serius. Kelihatan serius sih Betul. dari yang dibeli ini. Karena ya mereka pasti sayang dengan histori mereka ya. Betul. Histori mereka dulu yang sempat menggemparkan dunia dengan penampilan di UCL seperti itu. Jadi ya sepertinya ada misi lah. Semoga Deportivo ini bisa bertahan dan bersaing kalau bisa. Iya, iya. Perlahan-lahan. Tapi setelah melihat ini semua ya, misalnya ini kan transfernya berarti kan udah habis kan. Udah Habis. Sebelum kita lanjut kayak kira-kira nih menurut kalian siapa yang akan bisa Salah, saya aja yang nanya, Pak. meramaikan? Hah? Menurut kalian Meramaikan kan di termasuk atas. aku ya. Iya. Menurut kalian siapa yang Aku bisa juga pengen ikut meramaikan? tanya sebenarnya. Tuh, nggak boleh, nggak boleh Nggak gimana boleh. sih? Yang di atas papan atas kira-kira siapa ya? Tetap Ya tetap sih kayaknya ya. Ya, masih tetap seperti itu. Villarreal sama Real Enggak Betis sih. kayaknya masih sama di atas. Apa Real Betis? Enggak sih aku. Ya 3 doang sama ATM udah. Ya, karena Soalnya ya yang kemarin kan yang Villarreal ya, yang finishnya Ya, 3 ya. Oke. 4-nya baru ATM. Tapi ini Champions League-nya 5 ya? 5. Cuma. Champions League kan mereka ada 5. 5. Siapa aja? Berarti kan Real, Tadi- Barca, ATM, Villarreal. Satunya Dan Jadi kamu di bisa cari kondisi. Bilbao apa Betis sih kalau aku. Bilbao bisa. ya dan di Atau musim Sevilla. di musim lalu pun ketika La Liga mengajukan banyak sekali wakil di UCL ya, selain 3 teratas mereka nggak bisa compete sama sekali. Iya. Betul. Ini Apa yang yang Champions terjadi League di- Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico sama Betis. Tapi kalau Betis. Nomor Betis akhirnya ke 6-nya UCL ya. Celta Vigo, Europa League sama Europa League. Getafe. Kita Ah, Liga oke, Melon. Getafe. Getafe ya, betul, Conference League. Getafe. Getafe Conference League. Di musim lalu itu siapa yang bobrok banget? Bilbao di UCL bobrok sekali itu. Iya. Dan ya nggak ada bisa berharap Ya banyak sih. karena kan cedera juga kan William. Ya Williams cedera, mereka juga ya idealis itu tadi itu cuma berlaku di La Liga. Di Iya. UCL-nya ya kesulitan sama-sama. Iya, Betul, Athletic Club. betul. Oke. Cuman kalau Kayaknya- menurutku sih Bilbao kayaknya karena musim ini dia nggak main di Eropa, dia Hmm. jadi punya Akan waktunya ada- banyak, jadi dia bisa naik Betul. lagi di Betul. bisa Akan naik ada lagi ini sih ya. harusnya ya. Oke. Bisa naik Tapi lagi. kalau yang degradasi siapa? Kalau yang degradasi saya sih pengennya Real Madrid ya. Kenapa gitu sih? Baru episode 1 nih ya. Ketemu nih Barca. Cari-cari. Tapi kan nggak mungkin ya. Iya. Ya mungkin seperti tim-tim seperti Alaves, tim-tim seperti Espanyol itu ya LC. berjuang lah di sana lah. Berjuang. Berjuang Oke. di sana lah. Ya kalau menurutku yang baru Bisa jadi Malaga juga akan down iya, lagi. yang ya. baru naik ini kayaknya akan turun lagi sih. Akan turun lagi. baru naik. Kecuali- Deportivo La Coruña kayaknya ya. Kayaknya. Nanti itu ditukar sama Masih ada kans ya.
Osasuna kayak. Oke, itu udah kita bahas semua transfer pemain all team. Nah, menurut kalian nih siapa nih pemain yang mungkin sudah didatangkan di klub itu yang akan merubah pace klubnya atau membuat something different dari klub itu? Boleh kalian langsung tulis aja di kolom komentar. Siapa sih kayak ini pindah sini oke, nah aku suka nih kayak gitu, boleh langsung ramein kolom komentar. Dan sekarang kita langsung bahas aja untuk kuda hitamnya nih. Betul, yang mungkin akan mengganggu antara Barcelona sama Real Madrid ya. Pasti yang pertama kita bahas Atletico Madrid dulu ya. Ini dia tim-timnya, cuma yang terbaru adalah midfieldernya. Ruggeri itu dikontrak sama Aston Villa nih. Ketika kita syuting ini dia di Vigo. Oh, ketika kita syuting di Vigo. Sengaja banget pas syuting. Di Aston Villa. Coba lebih cepat ya. Tapi kayaknya sih tetap ya, ini kalau ngomong skuadnya Oblak kan tetap, Lenglet kan keluar kan. Betul. Pindah ke Benfica, berarti kan Oblak kipernya, terus Gimenez. Ya kan, Norman mungkin ya tengahnya ya. Betul, mungkin antara back intinya saat ini Pubil dan juga Hanko itu tadi. Jadi Lenormand juga salah satu ini, dan Gimenez kan usianya sudah cukup tua ya. Mungkin dia akan Hanko sama Pubil itu ya. Ya, Marcus. Tapi nanti Grimaldo pasti main sih kiri kayaknya ya. Ya, di kiri kayaknya nggak ada persaingan gitu Grimaldo ya. Ya. Jelas Grimaldo akan bermain di sana ya. Kanannya Molina ya. Molinanya Argen ya. Iya, baru masuk ya Molina. Main Argen semua kan ini. Yes, dan Koke ini musim keberapanya dia ini. Iya, betul. Dia masih stay di sini. Paling kan Koke, Marcos Llorente. Ya, Marcos Llorente bisa jadi bek kanan juga. Oh, Ferran Torres ya. Iya. Sama Lee Kang In kayaknya itu ya. Betul. Yang akan main strikernya. Dan Obed Vargas juga dari Meksiko. Oh iya. Striker Sorloth pasti main kan. Striker Sorloth kemungkinan ya. Bukan Alvarez ya. Ya, bukan Alvarez ya. Oh iya, ada isu juga bersamaan dengan out-nya Ruggeri ini. Christian Romero dikabarkan dekat dengan Atletico ya. Karena di Spurs nggak ada harapan ya kan, nggak main di UCL. Jadi ya banyak pemain Spurs yang hengkang, itu wajar ya. Romero ini kabarkan dekat dengan Atletico. Setelah dia beli Van Hecke kan. Ya, dan Spurs. Nanti ketika Cuti Romero sampai di kantor Atletico, kabarnya dia akan mendengar teriakan dari bawah tanah. Apa itu? Julian Alvarez yang bikin kabur. Tolong aku disandra di sini. Alvarez gimana nih Alvarez nih? Disandra. Ya karena ada anaknya Simeone kan. Ada anaknya jadi Simeone. anteknya bapaknya. Anteknya bapaknya. Jadi uniknya ya soal Alvarez nih ya. Kemarin itu harusnya hari di mana Julian Alvarez menemui Diego Simeone. Setelah Alvarez kembali dari liburan Pildun dan Simeone balik dari Korea itu tadi. Tapi Simeone cuti. Iya. Katanya di Ibiza apa di mana gitu. Iya, tiba-tiba dia ambil cuti liburan kemana gitu. Nggak mau nemuin ya. Itu sistem cutinya sama kayak kantor kita nggak, Pak? 3 hari maksimal. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk klub kuda hitam yang berikutnya, which Villarreal. Ini emang CF ya, bukan FC ya? CF ya, oke. Football seperti Real Madrid. Ya, ini kiper Gulaxi kan yang baru kan paling ya. Baru ya, Tenas keluar, Konde keluar. Terus masih ada Juan Voigt di belakang itu, bek Argentina juga itu. Parejo kan sudah pindah tadi kan. Partey dilepas juga. Ya, mereka punya striker nomor 9 itu Mikutzo. Itu ada di radar Barcelona juga. Opsi untuk ketika Alvarez nanti nggak deal, salah satu opsinya ya ngambil dia ya. Ini nomor 9, tapi Villarreal seperti klub La Liga lain tidak akan melepas dengan murah atau gitu saja. Pasti dia akan dibanderol harga tinggi. Ya, dan dia masih punya PP ini juga ya. Ya, Niklaus PP. Ilyas Akomax ini juga dari La Masia, ya, bukti tidak semua La Masia sukses ya. Pergi di situ. Lalu ada Gerard Moreno sebenarnya, dia tuh masih nggak tahu labil banget. Dia beberapa musim lalu digadang-gadang menjadi the next Raul lah di Spanyol lah, tapi ya nggak bisa jadi apa-apa juga ya. Belum bisa di. Makanya aku kayak nggak yakin juga sih mereka bisa ngeramein di atas ya, nggak mungkin. Moleiro ini juga satu kampung yang sama dengan Pedri. Dia dari Las Palmas. Mainnya cukup setipe, tapi
sepertinya belum ada perkembangan jauh ya, karena dia juga tidak kemana-mana selain di Villarreal. Roberto Moleiro. Oke, itu saja mungkin. Oke, itu ya untuk Villarreal ya. Dari Kanada. Oke, lanjut untuk ke klub yang berikutnya kita punya Real Betis. Real Betis. Kesukaannya Tara nih kalau nyebutin. Kenapa? Betis. Oh, aku memang sih kalau lihat cowok tuh aku lihat betisnya. Serius. Dia cari yang segitiga betisnya. Bukan dong, yang gitu. berotot. Kayak Jude Bellingham gitu loh. Jauh banget ya. Enggak. Saya serem itu. Oke, untuk Real Betis sendiri nih. Fran Garcia kan baru masuk, itu Hector Bellerin ya, mas-mas kumis ini masih. Mas kumis yang kemarin Culture. ketemu Arsenal lagi nih ya. Iya, terus Marc Bartra ya. Marc Bartra dari Barcelona. Dari Barcelona ya. Dia ya memang levelnya dia sangat nyaman sekali di Betis ya. Daripada dipermalukan sama Gareth Bale kayak gitu. Yang diingat itu terus sih tapi ya memang ya. Iya. Padahal di pertandingan itu pun dia ya bikin gol loh. Cuman kalah dengan itu. Kalah lari itu loh. Iya, Junior Firpo ini juga nih Firpo, betul. Dia kembali ke Betis berarti ya. Dulu sebenarnya dia dibeli dari Betis ke Barcelona lalu dibalikin ke berbagai klub, sekarang dia kembali lagi ke Real Betis. Pemain tengahnya tetap Giovanni Lo Celso sama Isco. Ini Lo Celso apakah bisa menunjukkan tajinya di sini ya? Kita lihat aja ya. Isco juga itu masih Argentina ya? Iya, Argentina. Dia kemarin di timnas Argentina. Kamu sambil ngafalin ya? Iya, sambil ngafalin. Attackersnya stack banget ya? Ya kan banyak yang nganggur, tetap kan harus sih. King Antonio. Pak Kambu itu tadi ya, masih free agent. Ya, ada di gelandang ada Pablo Fornals juga ini. Sebenarnya di musim lalu Pablo Fornals itu main bagus sekali kalau menurut pengamat La Liga ya. Harusnya dia masuk di squad daripada Gavi malahan. Tapi ya ternyata nggak dipanggil, belum rezeki kayaknya. Oke. Tapi tetap Anthony sih kalau Betis, nggak ada lain yang dilihat. Apakah Anthony putar-putar lagi nggak jelas apa? Beneran Tapi nyetel banget ya Anthony ya, gaya mainnya yang cocok atau memang dulu dia di MU ekspektasinya orang-orang terlalu tinggi? Enggak, dianya sendiri sih kayaknya terlalu percaya diri sama dirinya dia. Overconfidence setiap kali mau gitu dimasukin tuh selalu iya. Sigma. Ya, terus habis itu masuk tolol. Nah itu mungkin memang harus tarik benang, Pak. Sengaja kayak iya, satu keren. gitu. Sigma boy. Supaya kelihatan tuk gitu ya. Iya. Oke, itu tadi kita udah bahas untuk Dark Horse-nya. Berikutnya kita bahas yang berkaitan dengan Real Madrid dan Barcelona. El Clasico ya. El Clasico, kita akan membandingkan rekrutan barunya ya. Coba. Tapi di sini untuk fotonya ada dua orang yang sama di foto yang berbeda. Satu orang yang sama di foto yang berbeda, yaitu Rodri. Gordon tuh nggak bisa ke kanan tah? Nggak mau lihat dia di ini ya? Apa? Nggak mau lihat dia di Barcelona ya? Oke. Gimana nih untuk Barcelona dan Real Madrid ini untuk transfer pemain ya kan ya? Betul. Tapi andaikan Rodri nggak masuk Barcelona pun sebenarnya Barcelona masih tetap megang harusnya ya. Atau agak sedikit terancam karena ada Cucurella di sana yang akan ketemu langsung sama Yamal. Ya, yang orang nggak terkecoh dari bursa transfer itu hanya karena tim mendatangkan banyak pemain. Bukan berarti tim itu akan langsung jagoan. Enggak, itu bentuk evaluasi dari apa yang dirasakan Madrid dari 2 musim sebelumnya. Mereka tuh kropos di mana sih? Mereka yang dibutuhkan apa sih? Kok sehingga setelah nggak ada Modric sama Kroos. Ya, siapakah sosok yang bisa menggantikan lubang yang ditinggalkan oleh Kroos dan juga Modric ini. Makanya banyak sekali yang direkrut Real Madrid di bursa kali ini ya memang sudah seharusnya terjadi gitu. Seperti Bernardo, seperti Cucurella, dan bahkan seperti Cesar SP ini juga untuk menggantikan Gonzalo yang notabene-nya adalah pelapis, tapi harus digantikan juga. Karena memang mereka sepertinya membangun semuanya untuk Mourinho. Supaya Mourinho bisa perform dengan skuad yang mereka bawa gitu. Dan di Barcelona ya wajar mereka memberi pemain yang mereka pikir mereka butuhkan aja, evaluasinya lebih sedikit dari Madrid tahun lalu kan. Mereka kan masih menguasai di La Liga, ya di UCL aja yang bobrok, yaitu dipelajari seperti apa gitu.
Dan ya menarik karena di sini Rodri ada di dua gambar ini. Iya. Statusnya ini apa sih sekarang? Masih nego-negoan nih atau gimana Statusnya sih Real Madrid udah nyerah. Udah nyerah. Oh, oke, udah nyerah. Pintu ke Madrid udah tertutup yang pasti. Karena ya. memang Jadi, Rodri pengennya ke Barca. Barcelona. Oke. Iya. Sudah Tapi pengen. Iya. Barcanya yang uangnya kurang cukup. Oh, kurang gitu. cukup. Untuk nego ke City. Itu Tapi ada isu yang merupakan nggak tahu ini trusted apa enggak ya. Jadi memang Rodrigo ini pengen pulang ke Madrid. Karena kalau kita lihat biodatanya, Rodrigo orang Madrid, Asli dia Madrid, kelahiran Madrid. Setelah itu Rodrigo bilang statement dia pengen ke Madrid, Florentino datanglah mengajukan penawaran, tapi nggak ada perkembangan harga di situ. Justru Madrid tidak mau menambah sama sekali dari nilai yang sepertinya 50 juta ke bawah itu tadi. Disitulah Manchester City bilang bahwa kita di hold dulu ya, kita nggak bisa lanjut ini ya. Lalu terpancinglah Deco dan Joan Laporta untuk masuk gini. Nah, mereka deal ke pemain dulu. Ya. Mereka minta Rodrigo bikin statement. Setidaknya kamu bilanglah bahwa kamu itu pengen ke Barcelona. Gitu. Makanya kemarin ada isu bahwa Rodrigo menjadikan Real Madrid sebagai umpan supaya Barcelona yang datang. Ya itu nggak sesimpel yang kita pahami. Betul. Itu bisa jadi ya Barcelona mau, tapi kamu harus meralat statementmu ya. Betul, Kalau ya, kamu sama main kayak ke kita ya. Iya. Kita tuh nggak bisa beli baju di Madrid tulisan Messi, kita nggak bisa beli baju di Barcelona tulisan Mbappe, tulisan Ronaldo. Nggak bisa. Jadi ya terjadilah ini, Barcelona mau naikin harga di atas Real Madrid, tapi masih belum di bawahnya maunya City. Maunya Mansur ini tadi. Iya, dimahal-mahalin tapi masih dimahal-mahalin. Ya Sheikh Mansur mintanya 80 ya. Sheikh Mansur tambah minta 80. Tapi bisa jadi nggak pindah nggak? Bisa sih. Bisa. Masih bisa ya. Masih sampai tanggal berapa tadi? 1 September. 1 September. 1 September ya masih ada. Tapi itu rugi di City ya, karena ya pemain udah menyatakan keinginannya untuk pergi, tapi masih ditahan. Itu kayaknya Manchester City udah kenyang gelar deh. Mendingan mereka bangun baru di bawah Maresca, ya kan? Ya. Enzo Maresca. Masih ada Nico Gonzalez, mereka masih bisa beli Enzo Fernandez kalau mau. Nggak main di iya, UCL juga Chelsea ya. Masih ada waktu. Dengan Ya, uang yang didapatkan dari penjualan Rodri masih ada waktu untuk menggantikan dan posisinya. Enzo Fernandez lebih selamat kalau dia pulangnya ke Manchester. Ya. Kalau di London sih habis sama orang London. Dia udah Kalau sebagai fans Barca inginnya masuk atau? Ya sudah Pengen pasti masuk sih. masuk. Iya. Sudah Masih pasti. pengen aja. Iya, biar Masih ada kurang, dah. bertahan sama Yes, ini yes, Frankie yes. De Jong, depannya ada Pedri. Iya. Masih kurang kekuatan Barca ini menurut kalian, ha? Selagi piala kuping besar belum dapat pulang kita. ke Camp Nou, semua pemain terbaik bisa mungkin di Barca. Ya mungkin Rodri umurnya 30 tahun ya. Dan kontraknya kabarnya fix 4 sampai 5 tahun. Tapi bisa jadi di 4 atau 5 tahun ini sejarah berubah karena kedatangan Rodri ini tadi. Masih sangat bisa. Yes. Dan dia udah punya segalanya ya, Ballon d'Or punya, Piala Dunia. Udah nggak nyari apa-apa lah ya. Yang nggak punya cuma Instagram. Iya betul. Emang punya iya? cuma Instagram. Iya, Iya, dicari Tidak nggak punya ada akun ya. Instagram ya? Dia memilih hidup yang kayak nggak usah sosmed-sosmedan lah. Iya. Kayak Christopher Nolan gitu loh, dia nggak sosmed-sosmedan gitu. Jadi ketika dia bikin kontroversi atau kesalahan atau orang menghujat dia itu Ya nggak tahu juga dia. di Instagramnya Olivia Rodrigo malahan. Olivia penyanyi itu. Rodrigo, Yang ya. kena- Yang kena Iya, yang betul, ada betul. Rodrigo-nya. Iya. Rodrigo De iya. Paul kena. Nah. Siapa lagi yang ada Rodrigo-nya kena. Oke, Itu kalau dia. gitu kita langsung terakhir nih ya, kita mau lihat line up ya. Line up. Ini Kira-kira. Potensial line up-nya. Kalau misalnya sesuai dengan keinginannya Yes, fansnya Barcelona ya. benar. Coba kita lihat nih. Saya kira, nah. Nih. Mimpinya ya. Mimpinya Ini kita mimpinya Mimpi seperti basah ini ya. Cules ya. Yo, Mimpi iya. basah seluruh cules Ya itu ampun. sebenarnya hampir realita kecuali yang depan itu. Iya, Julian Susah itu, Pak. Alvarez tuh. Mimpi basah Susah seluruh sih. cules tapi Kayaknya kecuali Fermin Julian. di depan atau Dani Olmo mungkin Ya, yang dijadikan false saatnya nine. mengikhlaskan lah. Ini Emang kenapa dengan itu? Julian Heeh. Alvarez Ya kan seperti susah. tadi, Ditahan-tahan Atletico sama nggak akan Atletico. mau melepas. Itu mintanya berapa? 120 ya? 120. Tapi nanti kalau dituruti pasti bisa Naik jadi lagi. nambah loh, bisa jadi 150. Naikin Hmm. terus. Misinya tuh mereka pingin Barcelona bangkrut kayaknya. Atletico ini. Gila sih. Fermin Lopez sempat cedera juga Ya, akhirnya di dibantai Piala sama Dunia ya. timnas. Jadi ya cukup menyedihkan buat Fermin menurut saya nasibnya kayak Reus di 2014 ya. Iya. Dia udah main bagus panjang musim, bahkan menurut saya Fermin musim lalu lebih bagus dari Olmo, tapi ya
Satu cedera di akhir-akhir putaran La Liga bikin dia nggak ke Pildun ya. Jadi kayaknya dia akan banyak motivasi di musim ini. Yes. Melihat gelandang Spanyol semua bermain di ini ya. Dan rumor Rodri sampai penandatanganan Rodri yang ingin diwujudkan ini karena Frenkie de Jong sangat bikin Hansi Flick kecewa. Jadi kronologinya dia tahu dia cedera, tapi dia mengorbankan daripada operasi, dia lebih memilih ke Belanda, Piala Dunia. Dan pulang dari Belanda, yang dia nggak dapat Piala Dunia itu, dengan keadaan yang lebih parah. Aduh. Makanya bahkan ketika dia cedera, diajak ke pramusim, disuruh latihan untuk nonton temennya. Itu yang bikin Hansi Flick benar-benar muak, dan akhirnya Rodri ini isunya berkembang sampai sekarang tinggal penandatanganan atau close deal lah. Iya. Memang bad attitude ya si Londo ini ya. Bad attitude si Londo ini. Si Londo. Karena dia menolak main, Pak, di musim lalu ketika lawan Atletico. Dia tuh nolak main, bener-bener udah masuk bench tapi lihat Atletico kasar, nggak mau nggak mau. Saya mau jaga buat Belanda. Gini. Dituruti, tapi setelah pulang dari Belanda, cederanya tambah parah. Jadi ya ini kemarahan Hansi Flick bikin Rodri ini kemungkinan datang ke Barcelona. Ya, hopefully untuk fans Barcelona itu Rodri menjadi skuadnya ya. Ya gimana? Apakah akan terwujud atau enggak? Ya. Coba tulis di kolom komentar. Kalau kalian mau nggak? Kalau nggak terwujud malu sih. Janganlah, ya emang negosiasinya lama. Kita udah mulai dredeg nih. Sudah sering posting story juga nih kita ya. Udah refresh Fabrizio setiap. Saya tuh di jalan nonton Fabrizio apa sih? Saya lebih percaya Fabrizio daripada istri saya sendiri. Tentang Barcelona. Istriku nggak tahu. Tapi ojo Barca, terus kita lanjut ke tim yang satunya. Yang akan saya dukung nih ya. Saya memang mau melawan beta nih, kayak nggak mau satu tim tuh nggak mau. Tuh ya ampun, melet aja cakep nih anak ya. Aku purely mendukung karena Jude Bellingham aja ya. Bukan sebagai female footballer. Harus lihat Vinicius sudah habis operasi dagu. Iya. Vinicius operasi, Pak. Operasi dagu loh. Iya ya. Ketemu dokter Richardnya Brazil. Dia potong ini ya. Rahang ya. Iya. Jadi kayak Frank Ocean dia. Mewing dah. Iya, agak lebih ini. Oh, lebih maju. Oke. Benar-benar kayak penyanyi gitu ya, penyanyi. Iya, kayak rapper gitu ya. Kayak rapper. Iya, aku juga baru tahu loh, ternyata kalau banyak pemain bola tuh yang banyak operasi atau botox atau apa-apa gitu ya. Biar cakep ya. Neymar juga botox. Iya. Mbappe kan juga kalau nggak salah. Ini satu-satunya belum terwujud Bastoni ini, masih nggak tahu. Bastoni ya yang belum ya. Kalau nggak ada dia ya Rudiger ya tetap ya berarti. Ya ada Rudiger atau ada Militao masih ada. Oh ya Militao. Kalau untuk bek tengah kayaknya Real Madrid nggak ada isu deh. Apalagi Huijsen ini udah memulai, Huijsen itu udah mulai dengan fit. Ya ngapain beli Bastoni, kecuali kalau memang itu permintaan dari Mourinho ya. Belum tahu juga. Ya, tapi memang Bernardo Silva dan Valverde bakal ngisi tengah ya, jadi kayak Tchouaméni, Camavinga. Gak usah lah, nganggur-nganggur aja lah kayaknya. Ini akan menjadi kembalinya Fede Valverde ke tengah ya. Jangan sampai dia kembali ke bek kanan sepertinya sih. Kalau melihat Madrid sudah punya Dumfries dan Trent Arnold yang sudah mengalami pre-season kali ini loh ya. Kalau sampai Valverde balik ke bek tengah berarti memang dibuang aja Trent dan Dumfries ini. Ya, karena Valverde memang bisa main di semua posisi. Iya, memang kelebihannya Valverde seperti itu. Ya pokoknya kosong di mana lah. Dia bisa. Kosong isi. Dulu yang dibilang kayak gitu bisa kan ini Camavinga ya. Camavinga pun serupa. Camavinga pun serupa. Cuman kalau lihat preseason kemarin sih Mourinho pasangnya tetap TAA ya. Karena dia balikin TAA main kayak di season terakhirnya Klopp. Itu TAA akan main banyak. Sebenarnya dia yang akan jadi playmaker-nya. Jadi bergeser. Dia akan geser ke tengah. Bisa jadi bergeser ke tengah. Untuk ngisi playmaker, tapi posisinya tetap di bek kanan. Cuman banyakkan dia yang akan kasih umpan-umpan panjang. Jadi karena kemungkinan kan dia selalu jadi mainnya reaction football ya. Meskipun terakhir nih di Portugal dia main bagus loh si Mourinho, nggak main defense. Iya, di Benfica ya. Benfica, tapi dengan punya Vini, Bellingham, Arda Güler sama Mbappe, dia kalau main reaction football, main counter attack itu kalau sampai Barcelona nanti El Clasico mainnya high defensive line itu habis Barca. Akan diajak lari-lari sama mereka, cuman diumpan-umpan lambung sama TAA itu bisa habis. Kayaknya dia nyiapin senjata itu nanti buat ketemu Barca. Karena Barca sukanya kan
bawa bola terus high defensive line. Yes. Ya, kalau kena counter yang bisa umpan lambung langsung Iya. ke depan, habis sih ya betul-betul. Selama ini masih belum ada ini ya yang bisa melakukan itu kan, umpan lambung Iya. yang bisa matiin Barcelona kan. Ya karena kalau di El Clasico beberapa edisi terakhir memang lini tengahnya Madrid udah kalah duluan. Iya, ini nggak Jadi dapat mereka bola. buntu di situ. Tapi yang menarik ketika di bawah Mourinho ini gimana intrik-intriknya terjadi. Betul. Kukurela akan head to head dengan Yamal di situ. Ya, itu seru menarik. ya, itu Karena seru tuh sama-sama kayaknya, pemain menarik yang tuh. bikin kontroversi ya. Dan hubungan Mourinho dengan pemain-pemain Afrika itu juga bagus-bagus ya. Di fase sebelumnya dia dengan Drogba, dengan itu kali ini mungkin dengan Yan Diomande itu Iya. menarik nontonnya gimana. Tapi kalau secara striker menangan Sudah Real Madrid pasti. tadi Ya, Barca iya, ya. pasti. Barcelona Ya. ada depannya. Barcelona hanya akan gimana caranya menguasai di tengah gitu. Oke. Ini akan gambarannya kalau di Piala Dunia kemarin ya Prancis melawan Spanyol lah. Oh, Gimana I see. orang Oh, terlena iya. dengan lini depan Prancis seperti apa, Hmm. tapi mati dengan lini tengahnya Spanyol yang seperti apa. Oke. Akan lebih bagus Itu- kalau itu. Rodri masuk Barcelona. Iya. Pas. Nah, ini terakhir nih ya. Pas. Untuk potential line up-nya nih yang sudah kita Hmm. kira-kira yang netral aja, Pak. Siapa yang lebih juara? Kalau lebih juara. Kalau aku ya, Ya. nggak bisa ngomong sekarang sih Ya. sebenarnya. Karena aku belum lihat benar-benar ketika Real Madrid di bawah Mourinho kali ini akan seperti apa. Karena dua musim terakhir dia sudah bawa Xabi Alonso untuk Ya. bisa jadi pelatih di Real Madrid, tapi Mbappe yang menguasa ruang ganti. Ya. Gagal megang Jadi ruang ganti. dia nggak bisa pegang ruang ganti. Diganti sama Arbeloa. Arbeloa Lebih dianggap parah. oh ini legend tim. Legend tapi legend bukan pemain inti ya. Jadi ya nggak dianggap sama Oke. bintang-bintang ini, dan makanya kenapa kok selama ini yang bisa sukses kayak Carlo Ancelotti yang mungkin orang banyak bilang minim taktik apa segala macam, Iya, tapi dia bisa menguasai ruang ganti Man karena management ya manajemennya bahasanya. bagus gitu ya. Dan kali ini datanglah lagi Jose Mourinho, special one yang memang kuatnya ada di man management. Dan kalau dia memang benar-benar sudah bertobat dari gaya permainannya yang membuat dia turun kelas sampai pulang lagi ke Portugal. Kalau aku lebih suka Real Madrid yang juara banget. Yes. Bisa megang Real Madrid. Ini fans Real Madrid nih seneng nih dia nih. Enggak, aku tuh enggak ngefans, cuman pengen ngelawan ini loh. Ya Pengen lihat saya sedih. Menunggu kesedihan saya. Ya. Tapi kalau kalian berdua menurut potensial line up-nya kira-kira akan kesusahan kah atau kayak kayaknya Barca lagi lah. Ya kita masih keropos di depan sih, itu benar. Jadi kita nggak tahu Ferran Torres ini kan pasti kan kayaknya akan ke PSG. Ya. Tapi apakah dengan itu kita bisa punya modal untuk antara beli striker atau memang kita pakai false nine, ya kita akan lihat Barcelona pakai strategi false nine sampai akhir musim sih harusnya. Ya dan kalau bandingin dengan Real Madrid punya start yang lebih bagus ya. Sebagian besar pemain mereka merasakan pre-season, mereka dapat pemain lebih banyak dan transfernya baratnya lebih bisa tutup buku lebih dulu gitu. Dan di Barcelona di mana 8 pemain Spanyol di sana, otomatis liburannya lebih lama. Nggak merasakan apa itu pre-season. Apalagi kayak Yamal, Pedri, Olmo itu baru latihan di hari ini. Jadi ya kalau Mourinho bisa memanfaatkan start dengan baik dengan harapan Barcelona apes di awal-awal, mungkin mereka bisa tipis lah. Bisa berjuang dengan tipis lah. Oke. Juara masih belum tahu ya. Itu menurut Salah Umpan. Nah, menurut kolega Salah Umpan kira-kira Barca atau Madrid atau mungkin ada tim lain yang menurut kalian kayaknya ini bisa deh tahun ini. Sama tahu ada fans LC. LC? LC. Oh, Chelsea ya. Iya, benar. Fans Real Betis gitu Real ya. Betis. Boleh kalian ramein kolom komentar dan seperti biasa Salah Umpan kali ini akan membahas terus La Liga ya yang akan dimulai pertandingan pertama di tanggal 16 September. Agustus. Agustus ya. Sini banget. Jadi kita akan selalu update seputar La Liga di Salah Umpan. Jadi jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube channelnya Ulf Media. Follow juga Instagram kita ada di Ulf Media dan juga di Salah Umpan _IG. Oke, that's it for today. Terima kasih Aldo, terima kasih Beta, terima kasih Sam. Kita pastinya akan bertemu di episode-episode selanjutnya yang menarik membahas La Liga. Cuma di Salah Umpan. Bye-bye. Oh, ya. Namanya
Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.